Kemudian kita masuk lagi babul sadis, bab yang ke-6, shadaqatul fitr, ya, sedekah fitir, sedekah Idul Fitri. Daliluha wa fadluha, dalilnya dan keutamaannya. An Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma gal, diriwayatkan daripada sahabat Ibn Abbas, ya, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shadaqatul fitri tuhratan lisaim minal lahwi war rafath. Ya, mengapa kita dianjurkan untuk mengeluarkan, ya, sedekah fitri, sedekah fitri atau dikatakan zakat fitrah. Zakat fitrah itu hukumnya apa? Wajib, ya, wajib, ya, bagi siapapun yang dilahirkan, yaitu pada kesempatan itu diwajib mengeluarkan zakatnya. Oh, kalau dia dilahirkan, ya, dia dilahirkan sebelum takbir, ya, itu subhanallah, itu dia kena zakat fitrahnya. Hari terakhir Ramadan dia lahir, langsung begitu keluar besok mau lebaran dia kena zakat fitrahnya, ya. Jangan masing-masing kalau zakat fitrah, ya, jangan bakhil-bakhil kalau zakat fitrah. Ini bukan zakat mal, ya, ini zakat fitrah. Fitrah itu wajib, harus kamu serahkan, harus kamu berikan 2,5% harga makanan pokok kamu apa, sepertinya yang wajib dikeluarkan beras, apalagi yang boleh dikeluarkan gandum, apalagi jagung, apalagi pokoknya sagu, makanan pokok yang biasa dimakan, ya, makanan pokok yang biasa dimakan sekitarnya itu dibolehkan, ya. Jangan masyarakat situ, seumpamanya di masyarakat kampung kamu itu nggak biasa makan gandum, kamu kasih gandum, nggak bisa, ya. Zakat itu diberikan kepada mereka, ya, utamanya yang miskin dan muslim, ya. Kamu niatkan zakat 2,5%, ya. Nawaitu an akhruja zakat al-fitri hadhihi sana an nafsi, sengaja aku keluarkan zakat fitrahku tahun ini, ya, karena Allah Subhanahu wa taala. Nawaitu an akhruja zakatal fitri, ya, nawaitu an akhruja zakatal fitri an nafsi hadhihi sanati lillahi taala. Sengaja aku keluarkan zakat fitrahku, ya, untuk diriku tahun ini karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Nawaitu an akhruja zakatal fitri an nafsi, sebutkan an nafsi untuk diriku, ya, hadhihi sana lillahi ta'ala. Jadi keluarkan, wajib. Kalau zakat fitrah itu wajib, harus dikeluarkan, enggak bakal enggak, ya. Ada juga yang mengatakan zakat fitrah itu harus bahan pokoknya, harus. Tapi pendapat yang lain boleh diuangkan, ya. Ada boleh menguangkan, ada yang harus memegang teguh wajib zakat fitrah itu harus diuang, harus berupa bahan pokok, ya, harus berupa bahan pokok. Mana kita yang mudah pokoknya, ya, mana kita yang mudah dalam menerima. Sekarang kita lihat kalau fuqara wa masakin, zakat fitrah kita kasih kepada fuqara wa masakin dari masjid, seumpamanya masjid A dapat beras, dari masjid B dapat beras, dari masjid C dapat beras. Lalu apakah dia makan pakai beras tok? Harus apa? Ada apa? Ada lauknya, ya, ada sandangnya, dia bisa pakai sandang. Nah, di sini mereka yang bolehkan juga memakai uang seperti itu, ya. Dari masjid ini dia dapat masjid A, semuanya dapat beras. Dari masjid B, oh dapat uang. Nah, uang itu untuk beli lauknya dia, ya, untuk beli lauknya. Maka dalam kesempatan seperti ini, alangkah baiknya bagi mereka yang muzaki, yang mengeluarkan zakat, itu harus betul-betul, ya, harus betul-betul kamu keluarkan. Maka kalau zakat mal itu berbeda dengan pajak. Orang kadang-kadang subhanallah, itu udah zakat mal, oh sudah alhamdulillah, anak udah keluarkan pajak. Beda. Kalau zakat mal itu diberikan kepada kaum muslimin,
ya, diberikan kepada kaum muslimin, kepada fuqara dan masakin buat keperluan orang-orang Islam. Kegiatannya, majelisnya, masjidnya, yatim piatu dan sebagainya. Tapi kalau pajak itu enggak umum, ya, pungutan dari pemerintah. Ya, beda di sini antara zakat mal dengan pajak itu harus kamu ingat dibedakan sangat jelas. Maka yang di sini yang dibahas di sini adalah kewajiban mengeluarkan zakat fitrahnya. Ya, ingat di balik itu, ya, jangan kita merasa sudah cukup senang karena di balik itu ada zakat mal yang punya orang lain, rezekinya orang lain yang harus dihitung. Oh, berapa? Cara menghitung zakat mal begini anak-anak. Zakat mal bisa dilihat, kamu bisa dilihat. Oh, seumpamanya zakat mal perolehan ini kira-kira dalam 1 tahun ini dapat kira-kira 25 juta, seumpamanya 25 juta. 25 juta itu subhanallah kurangi daripada hutangnya dulu. Ada hutang enggak? Ya, hutang sisihkan bayar. Kemudian pengeluaran, ya, pengeluarnya sudah selesai pengeluaran. Nah, sisa dari itu dihitung zakatnya 2,5%-nya. Ya, sisa daripada pembayaran hutang, sisa daripada keperluan sehari-hari. Nah, di situ baru seumpamanya tinggal 10 juta itu dikurangi 2,5% sebagai zakat malnya. Ingat, orang-orang yang berat mengeluarkan zakatnya, maka di zamannya Sayyidina Abu Bakar Siddiq diperangi sama Rasulullah. Ya, mereka tidak membayar zakat. Ya, zakat ini merupakan kewajiban yang harus dikeluarkan karena zakat ini kotoran. Zakat ini kotor. Kalau kamu pendam, dibiarkan, maka kotoran itu akan tetap bertahan. Ya, bertahan terus, ya, penyakit, fitnah, penyakit ngadu domba karena nggak dikeluarkan, nggak dibersih-bersihkan tadi, penyakit itu akan tumbuh subur seterusnya. Ya. Zakat sedekahul fitri, sedekah fitrah atau zakat fitrah, tuhratan lisaim minal lahwi warrafathi. Bahwasanya zakat fitrah itu tuhratan lisaim, dapat menyucikan orang yang berpuasa. Dapat membersihkan orang yang berpuasa dari apa? Dibersihkannya minal lahwi warrafath, dari hal-hal yang kotor dan hal-hal yang keji. Hal-hal yang kotor dan tidak baik dibersihkan sama zakat tadi. Kalau dengan mengeluarkan zakatnya itu subhanallah kita sudah beribadah puasa Ramadan kemudian dikeluarkan dengan zakatnya dari itu, maka itu akan sempurna ibadah kita. Ya, ibadah kita akan sempurna. Kemudian wa tu'matan lil masakin, dan memberikan kenikmatan, menyenangkan kepada orang miskin, menyenangkan orang miskin. Kalau kamu nak ngasih orang miskin, jangan dikumpulkan, ya, dibikin baris, ya, subhanallah. Maka kalau ada pameran kemiskinan itu yang tidak dianjurkan. Kalau kamu mau bagi-bagi itu, datangi rumahnya kalau perlu, datangin. Jangan sampai oh nanti tanggal sekian akan ada pembagian zakat, oh datang semuanya sampai keinjak-injak orang. Gara-gara hanya uang 20.000, gara-gara beras hanya 1 kilo, hanya 3 kilo, diinjak-injak sampai ada yang meninggal. Na'udzubillah waliyadzubillah. Ya, maka dalam hal seperti ini selayaknya ketika kamu mengeluarkan zakat kamu datangi. Ya, sekalipun kamu kayanya kayak apa, kamu punya jabatan kayak apa, kamu punya kekuasaannya kayak apa, tidak, tetap kamu harus mendatangi. Di mana tempat penyerahan zakat tersebut? Ya. Kamu telepon soal zakat mal, Pak, ini bisa ke sini Pak, kan? Tidak ada ke sini. Kamu mengeluarkan zakat itu kewajiban kamu udah keluar, alhamdulillah. Ya, tapi sekarang subhanallah masih ada penjemput bola, tim muzaki tadi itu masih mau mendatangi ke rumah orang dan lain sebagainya. Itu subhanallah. Nah, maka dari kesempatan ini jangan sia-siakan ibadahmu di hadapan Allah, gunakan dengan semaksimal mungkin terutama masalah zakatnya tadi ini. Faman addaha qabla shalah fahiya zakatun maqbulah. Ya, barang siapa yang menyampaikan atau mengeluarkannya zakat tadi itu qabla sholati, sebelum sholat. Maksudnya sholat apa ini? Hari raya. Sebelum sholatnya hari raya, barang siapa melaksanakannya sebelum sholat hari raya,
ya. Di sini fahiya zakatun makbulatun, maka itu zakat yang diterima. Zakat yang diterima seperti itu. Tapi kalau nyerahkannya selepas sholat, dikatakan zakat tidak? Bukan lagi sudah. Itu adalah sedekah seperti sedekah biasanya. Makanya biasa kalau sholat-sholat di masjid di negara Arab, kalau sholat-sholat di masjid di negara Arab, itu mereka disampaikan, Bilal itu menyampaikan, ayo ya, ini masih ada fursah dan kesempatan masih ada lagi, mumpung belum selesai pelaksanaan sholat id, bagi hamba-hamba saudara-saudara kita yang belum melaksanakan zakatnya, secepatnya sekarang keluarkan zakatnya. Ya, itu dikasih kesempatan seperti itu, diingatkan terus. Karena kalau sudah selesai khatib turun dari mimbar, itu sudah selesai, sudah bukan namanya zakat lagi, tapi hanya merupakan sedekah biasanya semuanya. Jadi orang kalau mengeluarkannya zakat sebelum hari raya, sebelum sholat hari raya, maka itu zakatnya diterima. Ya, zakat diterima. Waman addaha ba'da sholat. Nah, tetapi barang siapa yang menyerahkannya zakat fitrah tadi setelah lepas sholat Idul Fitri, fahiya sodaqatun minas sodaqat, maka itu merupakan sedekah daripada sedekah-sedekah biasa. Kewajiban zakatmu belum sampai, jadi puasanya belum sempurna. Ya. Lalu mana yang paling afdal memberikan zakat fitrah itu? Paling afdal waktunya tadi itu selepas maghrib kamu sampaikan. Tapi sekarang orang sibuk semuanya ngurusi ini semuanya, boleh nggak kita ditakjil? Boleh, didahulukan boleh. Ya, mendekati kurang 2 hari 3 hari ya. Kita sampaikan karena takut khawatir nggak ngejar ini itu semuanya, ya. Maksudnya prosesnya yang membagikan zakatnya juga repot, ini itu, nah, itu dibolehkan seperti itu. Hukmuha wa migdaruha, hukumnya ya dan kira-kira daripada liternya zakat fitrah tadi. Hukumnya zakat fitrah apa dan berapa perkiraan per liternya? Shadaqatul fitr atau zakat fitrah itu wajibatun indal imamain, hukumnya wajib menurut 2 imam. Siapa? Hanafiyu wa Syafi'iyu, ya. Menurut mazhabnya Imam Hanafi dan Imam Syafi'i, wajib, ya. Di sini dikatakan kita mengambil mazhab Syafi'i bahwasanya zakat fitrah itu adalah hukumnya wajib dikeluarkan. Wa migdaruha, dan perkiraan kilonya ya itu adalah 2,5 kilo, ya, 2,5 kilo minal hintah, dari timbangan standar, ya. Jadi seumpamanya kalau beras kamu ambil canting nih, ambil canting beras, jangan dipreskan lagi. Biasa kalau orang jual beras ditakar gini kan, diratakan, jangan sampai. Kamu ambil cantiknya ditimbulkan, ya, supaya lebih, jangan sampai pas, ya. Seumpamanya ini gelasnya, ambil gelasnya coba nih, gelas aqua punya contohkan, ya. Seumpama kamu ngambil beras begini, jangan kamu sapukan lagi berasnya tadi itu, ya, jangan digini ini kan, ini nanti nggak sampai 2,5 kilo. Ya, maka kamu ambil, biarkan dia memuncung lebih tinggi, biarkan sedapatnya, penting dia lebih. Kalau kamu kurangi lagi, kamu terepes begini sama tingginya, nanti berkurang nggak sampai 2,5 liter. Ya, lebihkan. Dan beras yang kamu keluarkan untuk zakat fitrah itu adalah beras yang biasanya kamu untuk makan. Kamu makan sekilonya harga berapa? 10.000. Ya kasih orang 10.000 sekilonya. Jangan katakan, oh untuk orang lain pun kasih aja harga 8.000. Ya, tidak boleh seperti itu. Ya, malahnya lebih bagus lagi tidak apa-apa. Oh untuk orang lain saya berikan yang 12.000 sekilonya, tidak apa-apa. Ya, maka dalam seperti ini diberikan dalam menimbang zakat ini, subhanallah, kalau kamu mau menakar dengan literan, ya lebihkan takarannya, jangan dipreskan dengan ukuran daripada liternya tadi. Kira-kira 2,5 kilo, ya, atau 2,5 liter. Angkulli syakhsin, setiap individu, setiap jiwanya itu dia wajib mengeluarkan 2,5 liter atau 2,5 kilo, ya. Kalau di rumah ada ayah, ibu, anaknya 3, ya berarti 5
ya 2,5 liter kali 5, ya kalikan itu semuanya. Wa yajuzu 'indal Hanafi daf'ul qimah, ya, dan dibolehkan menurut mazhab Hanafi, ya, dan dibolehkan menurut mazhab Hanafi daf'ul qimah, menggantikannya dengan uang, diuangkan. Nah, ini mazhab Hanafi yang bolehkan, ya. Kalau tadi itu kalau mazhab Syafi'i dianjurkan langsung berupa barang. Beras ya beras. Tadi itu kalau dikhawatirkan kalau mengeluarkan beras semuanya, kasihan yang fuqara wa masakinnya. Dia nerima beras semuanya, ya. Ketika mau makan tidak ada lauknya dimakan. Nah, kalau ada uang tadi kan dia bisa beli belanja buat beli lauknya makan situ. Jadi senang gembira. Maka di sini mazhab Hanafi mengambil kesimpulan dia boleh diuangkan zakat fitrah itu dengan nominal uang berapa, ya 1 kilonya 10.000 kalikan 2,5, jadi 2,5 itu seperti itu ribu seumpamanya, ya gambarannya diuangkan seperti itu.